Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Reza Ropi Karpan, Stambuk 150 2019-0081 akan menjelaskan materi dari kimia organik sintesis yang berjudul identifikasi senyawa hasil sintesis. Pertama itu sifat fisika kimia senyawa hasil sintesis yang merupakan ujian identifikasi terdiri dari titik lebur, indeks bias, massa jenis dan bobot jenis, panjang gelombang maksimal dan lain-lain. Kemudian titik lebur itu ditentukan oleh suhu, dan titik beku yaitu suhu di mana wujud padat dan cair dari suatu zat berada pada tingkat yang sama. Jadi titik lebur itu sama dengan titik beku, yang dimana kedua titik ini didasarkan oleh suhu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi titik beku dan titik lebur. Pertama itu adanya perubahan tekanan, yang dimana makin besar tekanan yang diberikan, maka titik lebur makin turun. Dan kemudian adanya zat terlarut, yang dimana sebagai dasar identifikasi senyawa. Kemudian faktor adanya terlarut itu, yang pertama, kotoran yang larut atau sebagian larut akan menyebabkan turunnya titik lebur. Dan kedua, kotoran yang tidak larut akan menyebabkan peleburan yang tidak nyata. Penentuan titik lebur dapat dilakukan dengan menggunakan alat, yaitu labu til. Kemudian jarak suhu di mana molekul zat mulai mencair sampai seluruh zat tersebut mencair. Kemudian perbedaan suhu di sekitar molekul zat tersebut antara permukaan dinding pipa kapiler dengan bagian dalamnya, yang dimana panas tambahan selama proses peleburan tidak memberikan perubahan suhu, karena panas tersebut akan digunakan untuk mengubah seluruh padatan menjadi cair. Kemudian memutuskan ikatan antar atom atau antar molekul. Nah, di sini ikatan makin kuat, maka titik lebur makin tinggi, dan jika ikatan makin lemah, maka titik lebur pun makin rendah. Kemudian indeks bias, yaitu untuk menentukan atau mengukur suatu kemurnian zat dalam bentuk cairan, yang dimana mempunyai rumus N sama dengan sin I per sin R, yang dimana itu sin I itu kecepatan cahaya dalam zat pertama atau di udara, dan sin R kecepatan cahaya dalam zat kedua atau dalam sambal. Kemudian indeks bias ini biasa disebut refraktometer, yaitu tergantung dari panjang gelombang dan suhu. Panjang gelombang tersebut berbanding terbalik dengan indeks bias. Kemudian suhu berbanding lurus dengan indeks bias 4-5 satuan. Lalu gunakan sinar emisi natrium pada 589 nanometer pada suhu 20 derajat Celcius dengan tekanan tetap. Kemudian massa jenis atau kerapatan zat dan bobot jenis, yaitu hasil bagi dari kerapatan suatu cairan dengan kerapatan air pada volume dan suhu yang sama. Kemudian kerapatan zat yaitu merupakan perbandingan berat terhadap volume. Massa jenis biasanya menggunakan piknometer, yaitu untuk menentukan atau mengukur kemurnian suatu zat cair atau padatan dan atau identifikasi. Kemudian yang pertama itu ada untuk zat cair, ini mana kerapatan diukur secara langsung dengan mengukur berat dan volumenya dengan menggunakan piknometer. Lalu yang kedua itu ada untuk partikel padatan. Hal yang sulit karena partikel padatan mempunyai retakan-retakan pori-pori dalam dan ruang-ruang kapiler, sehingga muncul suatu istilah kerapatan sebenarnya, kerapatan granul, dan kerapatan bulk. Kerapatan sebenarnya yaitu kerapatan yang tidak termasuk pori-pori dan rongga-rongga, yang dimana dapat diukur dengan mengukur volumenya dengan gas helium atau menggunakan cairan yang tidak melarutkan partikel tersebut, yang dapat berpenetrasi masuk ke pori-pori partikel. Metode yang biasa digunakan adalah metode piknometer. Kemudian kerapatan granul yaitu kerapatan yang termasuk dengan pori-pori partikel di mana cairan atau gas yang digunakan dalam pengukurannya menggunakan air raksa karena tidak berpenetrasi ke dalam pori-pori partikel. Lalu kerapatan bulk yaitu massa suatu serbuk dibagi dengan volume bulk. Volume bulk diukur dengan menggunakan volume gelas ukur yang dijatuhkan setinggi 1 inci dalam waktu 2 detik sebanyak 500 kali. Dari volume tersebut kita menghitung kerapatan bulk. Kemudian panjang gelombang maksimum. Nah, biasa kita mengujinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, yaitu interaksi atom atau molekul dengan radiasi elektromagnetik atau biasa disingkat REM, khususnya UV-Vis. Kemudian lingkungan elektron yang berbeda dalam suatu molekul
akan mempengaruhi derajat antaraksi antara orbital atau sistem kromopornya berbeda, tingkat energinya pun berbeda. Kemudian makin lemah suatu ikatan, maka makin mudah terjadi transisi elektron. Lalu energi yang dibutuhkan untuk transisi makin kecil, maka absorpsi yang terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar. Kemudian panjang gelombang berbanding terbalik dengan energi, dan kemudian panjang gelombang tersebut maksimum. Nah, sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.